Bagaimana rasanya jatuh cinta pada seseorang yang penuh luka dan rahasia masa lalu? Saat seorang dokter tampan bertemu pasien cantik dengan trauma mendalam, batas profesional dan perasaan mulai bertabrakan, siapakah yang akan berani membuka hati pertama kali? Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah seorang dokter yang diam-diam sering bertemu pasiennya saat ruangan sepi. Beginilah ceritanya. Hari itu hujan turun deras di kota. Rumah sakit terlihat sepi. Hanya terdengar suara rintik hujan di jendela dan langkah perawat yang cepat. Dr. Adrian, dokter muda yang dikenal tampan dan ramah, sedang meninjau pasien baru. Ia berjalan pelan di koridor, memeriksa berkas satu persatu. Lalu, pintu kamar terbuka, dan seorang wanita masuk dengan langkah lemah tapi tegas. Mata Adrian tertuju padanya. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita ini. Namanya Maya. Rambutnya panjang, sedikit basah karena hujan, wajahnya cantik tapi ada bayangan sedih yang menempel di mata. Ia menatap Adrian dengan hati-hati, seperti sedang menilai, tapi juga mencoba menahan sesuatu. Adrian merasa ada getaran aneh di dadanya, sebuah rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Maya duduk di kursi, tangannya gemetar sedikit saat menyerahkan berkas medis. Ia menatap Adrian, mencoba tersenyum, tapi senyumnya terlihat dipaksakan. "Dokter, saya mungkin membutuhkan bantuan." Suaranya pelan, tapi jelas terdengar di ruangan yang hening itu. Adrian mengambil berkas, menatapnya lebih lama, dan menyadari ada sesuatu di balik sikapnya. Ada rasa takut, tapi juga keberanian. Selama pemeriksaan singkat itu, Adrian memperhatikan setiap gerak tubuhnya. Maya menahan sakit saat mengangkat tangannya, menunduk, dan menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang tak terlihat tapi terasa kuat, sebuah rahasia yang membuatnya penasaran. Adrian tahu sebagai dokter ia harus profesional. Tapi hatinya berkata lain. Ada ketegangan di udara, sesuatu yang membuat ruangan itu terasa lebih berat dari biasanya. Penonton dibuat penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi pada Maya? Dan bagaimana pertemuan singkat ini akan mengubah hidup Adrian? Beberapa hari setelah pertemuan pertama, Maya kembali ke rumah sakit. Adrian sedang menunggu di ruang praktik, berkas di tangannya, tapi matanya terus melirik ke pintu. Ketika Maya masuk, ia terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Rambutnya masih basah, dan matanya tampak lebih gelap, seolah menahan sesuatu yang berat. Adrian menahan rasa ingin bertanya, tapi ia harus profesional. Saat pemeriksaan dimulai, Maya menahan napas ketika Adrian memeriksa tangannya yang terlihat bengkak. "Aku pernah mengalami kecelakaan," katanya pelan, hampir berbisik. Suara itu nyaris hilang di antara bunyi monitor dan langkah perawat di luar. Adrian berhenti sejenak, menatap matanya, mencoba menangkap makna di balik kata-kata itu. Ada rasa takut, rasa bersalah, dan sesuatu yang lain, rahasia yang tak ingin ia bagikan. Suasana ruangan tiba-tiba menjadi hening. Hanya terdengar detak jam di dinding dan napas Maya yang sedikit tergesa. Adrian merasakan ketegangan yang aneh, bukan hanya sebagai dokter, tapi juga sebagai manusia yang penasaran. Ia ingin tahu lebih banyak, tapi ia tahu ia tidak bisa memaksa. Maya menunduk, menggigit bibirnya, dan ada kilatan kesedihan yang membuat Adrian menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Di luar, hujan masih deras. Cahaya lampu rumah sakit memantul di lantai basah, menciptakan bayangan yang membuat ruangan terasa lebih berat. Adrian merasakan sesuatu yang berbeda di antara mereka. Sebuah ketegangan halus, rasa ingin melindungi, tapi juga dorongan untuk tetap menjaga jarak. Penonton dibuat penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu Maya? Dan akankah Adrian bisa membantunya melewati trauma itu tanpa melanggar batas profesional? Beberapa minggu berlalu, Maya mulai rutin datang untuk terapi fisik. Setiap kali Adrian masuk ke ruang terapi, jantungnya terasa berdetak lebih cepat dari biasanya. Mata mereka sering bertemu, tapi selalu ada jarak yang tak terlihat, seolah keduanya takut melanggar batas yang tak boleh dilewati. Maya menatap ke jendela lebih sering daripada menatap Adrian. Ada sesuatu di balik tatapannya, kerinduan, ketakutan,
dan rahasia yang belum ia ungkapkan. Hari itu, saat Adrian membimbing Maya melakukan latihan, tangannya hampir menyentuh pergelangan Maya secara tidak sengaja. Ada percikan ketegangan yang langsung terasa di udara. Mereka berdua tersentak, lalu menunduk, menahan rasa canggung. Adrian sadar, setiap sentuhan sederhana kini terasa berbeda, penuh makna yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mencoba tetap profesional, tapi sulit menahan rasa ingin melindungi wanita ini. Di sisi lain, Maya juga merasakan hal yang sama. Ada dorongan untuk lebih dekat, tapi trauma masa lalunya membuatnya selalu menahan diri. Ia menatap Adrian sekilas, lalu cepat memalingkan wajah. Ruang terapi yang seharusnya hanya penuh gerakan dan latihan kini terasa syarat dengan ketegangan yang tak terucapkan. Penonton dibuat penasaran. Apakah mereka akan berhasil menjaga profesionalitas, atau perasaan yang berkembang akan memecahkan batas itu? Ketegangan itu bertambah ketika seorang rekan dokter masuk tanpa mereka sadari. Mata Adrian dan Maya saling bertukar pandang, ada rasa waspada yang muncul. Mereka tahu, siapapun bisa melihat ketegangan ini. Adrian mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, tapi rasa penasaran dan perhatian terhadap Maya semakin sulit ditahan. Setiap latihan kini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal hati yang mulai terguncang. Hari itu suasana rumah sakit terasa berbeda. Langit di luar mendung tebal, cahaya lampu rumah sakit menembus jendela yang basah oleh hujan. Maya sedang melakukan latihan rutin di ruang terapi, Adrian di sisinya, memperhatikan gerakan tangannya dengan seksama. Tiba-tiba, Maya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Jantung Adrian hampir berhenti sejenak. Ia berlari ke arahnya, tangan mereka hampir bersentuhan saat ia menahan tubuh Maya agar tidak terbentur lantai. Maya membuka matanya perlahan, napasnya tersengal. Ada campuran rasa takut dan rasa malu di wajahnya. Adrian menatapnya, merasakan ketegangan yang tak biasa. Bukan sekadar profesional, tapi ada dorongan ingin melindungi yang kuat. Ruang itu menjadi sunyi, hanya terdengar detak jantung mereka dan rintik hujan di luar jendela. Penonton dibuat tegang. Momen ini seharusnya sederhana, tapi terasa seperti titik balik bagi hubungan mereka. Setelah memastikan Maya tidak terluka serius, Adrian menepuk bahunya pelan. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, suaranya tegas tapi lembut. Maya menunduk, bibirnya bergetar. Ada rasa cemas dan rasa aman yang bersinggungan di udara. Adrian sadar, setiap interaksi kini syarat emosi yang sulit dikendalikan. Ia mencoba tetap tenang, tapi hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Maya sendiri merasakan hal yang sama. Sentuhan Adrian yang singkat tapi penuh perhatian membuatnya tersentak. Jantungnya berdebar. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi sulit menepis perasaan yang mulai muncul. Penonton dibuat penasaran. Apakah momen kecil ini akan menjadi awal kedekatan yang lebih dalam? Atau justru menimbulkan konflik karena batas profesional yang harus dijaga? Adrian menatap keluar jendela sebentar, menenangkan diri, tapi matanya tetap tertuju pada Maya. Ada ketegangan yang tak terlihat tapi terasa kuat, yang membuat ruangan kecil itu berubah menjadi panggung emosi yang menahan rahasia, rasa ingin tahu, dan perasaan yang mulai tak terkendali. Hari itu, suasana rumah sakit terasa berbeda. Adrian sedang menyiapkan berkas pasien ketika Maya masuk ruang praktik. Wajahnya tampak lelah tapi matanya tetap waspada. Ada rasa berat di langkahnya, seolah membawa beban yang tak terlihat. Adrian menyapanya dengan hangat, tapi tetap profesional. Maya tersenyum tipis, mencoba menutupi kecemasannya, tapi Adrian bisa merasakannya. Saat pemeriksaan dimulai, Adrian bertanya perlahan, mencoba memahami tanpa memaksa. "Maya, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Suaranya tenang, penuh perhatian. Maya menunduk sejenak, napasnya terengah, lalu perlahan mulai bercerita. Ia menceritakan trauma dari masa lalu, hubungan yang menyakitkan, kehilangan yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Adrian mendengarkan dengan sabar, mencoba memahami setiap kata. Ada keheningan di ruangan itu, tapi keheningan itu terasa hangat, penuh empati. Maya menatap ke jendela, hujan deras di luar memantulkan cahaya lampu rumah sakit, membuat bayangan panjang di lantai. "Aku sulit percaya orang lain sekarang," katanya pelan, hampir berbisik. Adrian merasakan jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena ingin membantu Maya,
ingin menjadi tempat aman baginya. Penonton dibuat penasaran. Bagaimana masa lalu ini akan mempengaruhi hubungan mereka? Adrian menahan dorongan untuk terlalu dekat. Tetap menjaga profesionalitas, tapi rasa ingin melindungi semakin kuat. Maya sendiri merasa lega bisa membuka sedikit rahasianya, tapi juga takut akan reaksi Adrian. Ada ketegangan halus yang muncul, rasa empati bercampur dengan ketertarikan yang sulit diabaikan. Ruangan itu kini bukan hanya tempat pemeriksaan, tapi menjadi saksi lahirnya koneksi yang kompleks antara dua hati yang terluka. Penonton dibuat bertanya-tanya, akankah Adrian bisa membantu Maya sembuh tanpa melanggar batas profesional? Dan apakah Maya akan berani membuka diri sepenuhnya? Atau trauma masa lalu akan terus menghalangi mereka? Ketegangan, misteri, dan perasaan yang mulai tumbuh membuat episode ini meninggalkan rasa penasaran yang kuat. Malam itu, hujan deras masih mengguyur kota. Adrian baru saja selesai shift malamnya dan berjalan pulang melewati halaman rumah sakit yang sepi. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok Maya yang duduk sendiri di bangku taman. Basah kuyup oleh hujan, menggigil, dan menunduk. Jantung Adrian berdegup kencang. Ia merasa ada yang salah. Ia berlari menghampirinya. Rasa cemas memenuhi dadanya. "Kau sendirian?" tanya Adrian. Suaranya tegas tapi lembut. Maya menggeleng, tapi matanya tetap menatap ke tanah. Ada ketegangan dan rasa takut yang terlihat jelas di wajahnya. Adrian melepas jaketnya dan menaruhnya di bahu Maya, mencoba membuatnya hangat. Ada keheningan sejenak, hanya suara hujan yang mengisi udara. Detak jantung mereka terasa begitu nyata, dan Adrian menyadari perasaan yang semakin sulit ditahan. Maya menatap Adrian sekilas, matanya basah, bibirnya bergetar. Ada rasa aman yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, tapi juga rasa takut membuka diri sepenuhnya. Adrian tahu, momen ini bisa menjadi titik balik, bukan hanya bagi hubungan profesional mereka, tapi juga bagi hati yang terluka. Ia menunduk, berusaha menenangkan dirinya, tapi hatinya berkata lain. Ingin tetap di sini, melindungi Maya, bahkan jika harus melanggar jarak yang seharusnya ada. Di tengah hujan dan lampu taman yang remang, penonton dibuat tegang sekaligus haru. Sentuhan jaket Adrian di bahu Maya, tatapan mata yang tidak bisa disembunyikan, menciptakan ketegangan emosional yang sulit dijelaskan. Mereka berdua berdiri di ambang sesuatu yang lebih dari sekadar pasien dan dokter. Namun tetap ada batas yang harus dijaga. Malam itu meninggalkan rasa penasaran. Apakah Maya akan berani percaya sepenuhnya pada Adrian? Atau trauma masa lalunya akan membuatnya menarik diri? Dan akankah Adrian bisa menjaga profesionalitasnya sambil tetap hadir untuk Maya? Penonton dibuat menunggu momen selanjutnya dengan napas tertahan. Sejak malam hujan itu, hubungan Adrian dan Maya mulai terasa berbeda. Setiap kali mereka bertemu di rumah sakit, ada ketegangan halus yang sulit diabaikan. Hari itu, Adrian sedang memeriksa berkas pasien ketika Maya datang untuk terapi. Mereka saling menatap, ada senyum tipis yang tak bisa menutupi rasa canggung. Mata Maya berkilat, menatap Adrian lebih lama dari biasanya, tapi segera menunduk saat Adrian menatap balik. Selama latihan fisik, Adrian berdiri dekat Maya, memperbaiki posisi tangannya. Setiap gerakan terasa syarat ketegangan, setiap sentuhan hampir bersentuhan. Mereka berdua merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Maya ingin lebih dekat, tapi trauma masa lalunya membuatnya menahan diri. Adrian, di sisi lain, merasa ingin melindungi dan mendekat, tapi sadar ada batas profesional yang tidak boleh dilanggar. Di tengah latihan, mereka berbicara ringan tentang hal-hal sehari-hari, cuaca, pekerjaan, kota yang basah oleh hujan. Tapi percakapan sederhana itu terasa berbeda, penuh kedekatan yang tak terlihat. Ada godaan yang muncul di antara mereka, tapi juga ketakutan akan risiko jika perasaan itu muncul terlalu kuat. Penonton dibuat penasaran. Kapan batas itu akan pecah? Dan bagaimana mereka menghadapi ketegangan emosional ini? Sementara itu, mata rekan dokter lain yang diam-diam mengamati menambah tekanan. Adrian merasa harus menjaga jarak, tapi sulit menahan perhatian dan rasa empati yang terus tumbuh. Maya menatapnya sesaat, ada kilatan kepercayaan, tapi juga rasa takut. Ruang terapi kini bukan sekadar tempat latihan fisik. Itu menjadi medan ketegangan emosional, di mana perasaan mereka saling bertabrakan, tapi masih diselimuti batas yang rapuh. Episode ini meninggalkan pertanyaan besar. Apakah mereka akan berani melangkah lebih jauh? Atau trauma dan aturan profesional akan menahan semuanya?
Penonton dibuat menahan napas, menunggu momen di mana ketegangan itu meledak atau memunculkan keputusan yang sulit. Suasana rumah sakit berubah drastis beberapa hari kemudian. Seorang rekan dokter mulai mencurigai kedekatan Adrian dan Maya. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di koridor, tatapan penasaran dari staf lain. Adrian merasakan tekanan yang meningkat, bukan hanya dari perasaan pribadinya, tapi juga dari lingkungan yang mulai memperhatikan. Maya, yang sedang menjalani latihan fisik, terlihat lebih cemas dari biasanya. Matanya sering menatap ke sekeliling, seolah takut ada yang mengawasi. Hari itu, saat Adrian mendampingi Maya melakukan peregangan, langkah mereka hampir bersentuhan lebih lama dari biasanya. Maya menoleh sebentar, menatap Adrian, dan terlihat gugup. Adrian menahan diri untuk tidak terlalu dekat, tapi hatinya semakin sulit dikendalikan. Ketegangan tidak hanya datang dari perasaan mereka sendiri, tapi juga dari dunia luar yang mulai mengintai. Penonton dibuat tegang. Apakah mereka bisa tetap menjaga jarak dan profesionalitas, atau tekanan ini akan memaksa mereka mengambil keputusan drastis? Maya mulai menarik diri sedikit demi sedikit. Ia takut rumor dan tatapan orang lain akan mengungkap masa lalunya. Trauma yang belum selesai terasa lebih berat ketika lingkungan mulai menekan. Adrian memperhatikannya, merasa frustrasi karena tidak bisa membantu sepenuhnya tanpa melanggar aturan. Ada momen hening di ruang terapi. Suara alat-alat medis, detak jantung, dan napas mereka yang tercampur, menciptakan ketegangan emosional yang kuat. Di luar, hujan kembali turun, menambah suasana muram dan tegang. Adrian tahu, ini bukan hanya tentang emosi mereka, tapi juga tentang bagaimana menghadapi dunia luar yang bisa menghancurkan rasa percaya yang perlahan dibangun. Maya menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi penonton merasakan kegelisahan yang hampir bisa disentuh. Akankah mereka mampu melawan tekanan ini, atau apakah rahasia dan ketakutan akan memisahkan mereka sebelum perasaan itu benar-benar tumbuh? Episode ini meninggalkan pertanyaan besar, meningkatkan ketegangan. Dunia luar bisa menjadi musuh terbesar bagi hati yang baru mulai terbuka. Hari itu, Maya mengalami cedera ringan saat latihan fisik. Saat mengangkat beban, tangannya terpeleset dan terdengar bunyi yang membuat Adrian langsung menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Ia berlari ke arahnya secepat mungkin, memastikan Maya tidak jatuh lebih parah. Tangan mereka hampir bersentuhan saat ia menahan tubuhnya. Ada ketegangan yang tak bisa diabaikan, campuran rasa takut, perhatian, dan ketertarikan yang mulai sulit dikontrol. Maya menatap Adrian dengan mata basah. Napasnya masih tersengal. "Aku, baik-baik saja," katanya pelan, mencoba tersenyum, tapi ada rasa cemas yang jelas terlihat. Adrian menepuk bahunya pelan, memastikan ia tidak terluka. "Aku di sini," ucapnya, suaranya menenangkan, namun di matanya terlihat rasa khawatir yang tulus. Penonton dibuat tegang. Sentuhan sederhana ini terasa syarat emosi yang lebih dari sekadar profesionalitas. Ketika Adrian memeriksa lukanya, ia melihat bekas trauma lama yang belum sepenuhnya sembuh di lengan Maya. Ada luka masa lalu yang masih membekas, dan ia tahu ini bukan sekadar luka fisik. Ada bagian dari hidup Maya yang penuh rahasia dan rasa sakit. Adrian merasakan dorongan kuat untuk melindungi dan membantu Maya, tapi sadar batas profesional tetap harus dijaga. Maya sendiri merasakan hal yang sama. Sentuhan Adrian membuatnya tersentak, jantungnya berdebar lebih cepat. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi sulit menepis rasa aman dan perhatian yang muncul bersamaan dengan ketegangan yang mengalir. Ruang terapi kini menjadi saksi bisu dari ketegangan emosional yang tidak bisa diabaikan, sebuah titik di mana perhatian, perasaan, dan rahasia saling bertemu. Penonton dibuat penasaran. Apakah momen kecil ini akan membuka jalan bagi kedekatan yang lebih dalam, atau justru meningkatkan konflik antara profesionalitas dan perasaan? Setiap detik terasa penting, karena hubungan mereka kini berada di ambang perubahan yang tak bisa diprediksi. Malam itu, Maya pulang lebih cepat dari biasanya. Adrian masih berada di ruang praktik, menata beberapa berkas. Teleponnya berdering, Maya menelepon. Suaranya terdengar lemah, hampir terselip rasa takut. "Dok, aku mimpi buruk lagi," katanya pelan. Adrian langsung merasa cemas. Ia meminta Maya menceritakan apa yang terjadi. Di telepon, Maya mulai bercerita tentang mimpi-mimpi yang menghantui tidurnya, masa lalu yang kelam, hubungan yang menyakitkan, dan kehilangan yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Kata-kata itu seperti beban yang berat.
Adrian mendengarkan dengan sabar. Suaranya menenangkan, mencoba memberi rasa aman meski jarak memisahkan mereka. Penonton merasakan ketegangan emosional yang nyata antara trauma Maya dan perhatian Adrian. Beberapa hari kemudian, saat terapi fisik, Maya terlihat terguncang. Adrian melihatnya menahan napas, menunduk, dan tangannya gemetar saat mengangkat beban ringan. Tanpa sadar, Adrian menaruh tangannya sebentar di lengan Maya untuk menstabilkannya. Ada percikan ketegangan di udara, jantung mereka berdua berdegup lebih cepat. Sentuhan itu membuat keduanya tersentak, bukan karena sakit, tapi karena emosi yang mulai sulit dikendalikan. Maya menatap Adrian sebentar, matanya basah, bibirnya bergetar. Ia ingin mempercayai, tapi trauma masa lalu membuatnya ragu. Adrian menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya berkata lain. Ia ingin tetap di sini, melindungi Maya, menjadi tempat aman bagi wanita yang rapuh ini. Ruang terapi kini terasa lebih dari sekadar tempat latihan fisik. Ini menjadi arena emosi, di mana trauma, perhatian, dan ketertarikan saling bertabrakan. Penonton dibuat penasaran. Akankah Maya bisa mengatasi trauma yang menghantuinya? Dan bisakah Adrian tetap menjaga profesionalitasnya sambil tetap hadir sebagai sosok yang bisa diandalkan? Episode ini menambah lapisan ketegangan, membangun emosi yang makin kompleks dalam hubungan mereka. Hari itu suasana rumah sakit terasa berbeda. Adrian sedang menyiapkan obat di ruang praktik ketika Maya masuk untuk terapi. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, dunia di sekitar seolah berhenti. Ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Jantung mereka berdua berdegup lebih cepat dari biasanya. Adrian menahan diri, tapi setiap gerakan Maya membuat hatinya bergetar. Saat Adrian menyerahkan obat, tangannya hampir menyentuh tangan Maya. Kedua mata mereka saling bertaut, canggung tapi hangat. Maya menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi rasa yang lama terpendam kini mulai muncul. Rasa ingin percaya, ingin dekat, tapi juga takut terluka lagi. Adrian merasakan hal yang sama. Perasaan yang tak bisa ia abaikan, tapi ada batas profesional yang terus mengingatkannya. Selama terapi, percakapan mereka ringan tapi syarat makna. Setiap kata yang diucapkan membawa kehangatan sekaligus ketegangan. Penonton dibuat penasaran. Kapan perasaan itu akan muncul ke permukaan, dan bagaimana mereka akan menanganinya? Setiap detik terasa penting, karena ketegangan emosional kini tidak hanya dari masa lalu Maya, tapi juga dari hubungan yang mulai berkembang antara mereka. Di tengah suasana itu, seorang rekan dokter lain lewat dan melirik ke arah mereka. Adrian dan Maya menahan senyum canggung, menyadari dunia luar selalu mengintai. Ketegangan meningkat, tapi juga menegaskan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Ruang praktik ini menjadi saksi bisu dari perasaan yang tak terbendung, campuran antara cinta, empati, dan ketakutan akan masa lalu. Penonton dibuat bertanya-tanya. Apakah mereka akan berani mengakui perasaan ini, atau tetap terperangkap antara hati dan aturan profesional? Episode ini menempatkan keduanya di ambang keputusan besar, dengan emosi yang tak bisa lagi ditahan. Suasana kota terasa muram ketika Maya menerima kabar dari masa lalunya. Seseorang yang pernah menyakitinya muncul kembali. Seketika, dunia yang baru mulai ia bangun terasa goyah. Ia menarik diri dari Adrian, menolak kontak mata, dan langkahnya di rumah sakit menjadi lambat dan ragu. Adrian menyadari perubahan ini, hatinya tercekik, tapi ia tidak ingin memaksa. Ia tahu trauma Maya terlalu besar untuk dilalui dengan tergesa-gesa. Hari itu, saat sesi terapi fisik dimulai, Maya tampak gugup. Tangannya gemetar saat mengangkat beban. Matanya sering menatap ke pintu seolah takut ada yang mengawasinya. Adrian berada di dekatnya, mencoba menenangkan dengan suara lembut, tapi ada jarak yang terasa berat di antara mereka. Penonton dibuat tegang. Apakah Maya akan menutup diri selamanya, atau Adrian bisa membantu melewati ketakutannya? Di ruang terapi, hujan deras di luar membuat cahaya lampu memantul di lantai, menambah suasana muram dan penuh tekanan. Adrian mencoba menahan perasaannya, menempatkan diri sebagai dokter yang profesional, tapi hatinya ingin melindungi Maya sepenuhnya. Maya sendiri merasa bingung antara rasa percaya yang mulai tumbuh dengan Adrian dan ketakutan masa lalunya yang kembali menghantui. Detik demi detik berlalu, keduanya terjebak dalam ketegangan emosional yang sulit dijelaskan. Setiap kata, setiap gerakan, terasa berat dan penuh makna. Penonton dibuat penasaran. Apakah krisis ini akan meruntuhkan kedekatan mereka,
Atau justru menjadi titik di mana Adrian bisa membuktikan bahwa ia bisa menjadi tempat aman bagi Maya? Episode ini menekankan ketegangan batin dan konflik eksternal yang saling bertabrakan, memperlihatkan bagaimana trauma masa lalu dapat mempengaruhi hubungan yang baru mulai berkembang, sambil menahan rasa penasaran penonton untuk melihat siapa yang akan melangkah lebih dulu. Malam itu hujan deras kembali mengguyur kota, membasahi jalanan yang sepi di depan rumah sakit. Adrian baru saja menyelesaikan shift malam ketika ia melihat Maya berdiri di luar, menggigil dan basah kuyup. Jantungnya berdegup kencang, ia tahu ini bukan sekadar kecemasan biasa. Tanpa berpikir panjang, Adrian berlari menghampirinya. "Kau tidak harus menghadapi ini sendirian," ucap Adrian, suaranya tegas tapi lembut. Maya menunduk, menahan rasa takut yang jelas terlihat di wajahnya. Adrian melepas jaketnya dan meletakkannya di bahu Maya. Ada keheningan sesaat, hanya suara hujan dan detak jantung mereka yang terdengar. Penonton dibuat tegang sekaligus haru. Momen sederhana ini terasa begitu intens. Maya menatap Adrian sekilas, matanya basah. Ada rasa aman, tapi juga takut mempercayai sepenuhnya. Adrian menunduk, mencoba menenangkan dirinya sendiri, tapi hatinya menolak diam. Ia ingin tetap di sini, menjaga, melindungi, menjadi tempat aman bagi Maya. Ada jarak profesional yang harus dijaga, tapi kehangatan momen itu membuat keduanya tersentak. Rasa dan perasaan yang selama ini terpendam tiba-tiba muncul di permukaan. Hujan di luar semakin deras, namun di bawah payung mereka sendiri, dunia terasa sunyi. Setiap kata yang diucapkan terasa berat dengan makna. Setiap gerakan menimbulkan ketegangan yang sulit dijelaskan. Penonton dibuat penasaran. Apakah Maya akan menerima keberanian Adrian dan mulai membuka diri, atau trauma masa lalunya akan membuatnya mundur lagi? Momen malam itu menegaskan satu hal, hubungan mereka bukan lagi sekadar pasien dan dokter. Ada ketegangan, perhatian, dan perasaan yang mulai tak terbendung. Episode ini meninggalkan penonton dengan pertanyaan yang menggantung. Apakah ini awal dari kepercayaan baru, atau sekadar momen yang cepat berlalu sebelum dunia nyata kembali menekan mereka? Beberapa hari setelah malam hujan itu, kedekatan Adrian dan Maya mulai terasa lebih nyata. Mereka duduk di ruang terapi setelah sesi latihan, berbicara panjang lebar tentang hidup, ketakutan, dan harapan yang selama ini terpendam. Tidak ada kata-kata romantis yang berlebihan, hanya perhatian tulus dan empati yang mulai menguat di antara mereka. Maya menunduk beberapa kali, bibirnya bergetar, mencoba menahan emosi. Adrian menatapnya, diam tapi penuh perhatian, membiarkan Maya mengekspresikan perasaannya tanpa terburu-buru. Setiap kali Maya berbicara tentang trauma masa lalunya, Adrian mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk atau meletakkan tangannya sebentar di meja dekat Maya sebagai tanda bahwa ia hadir. Penonton dibuat hangat sekaligus tegang. Emosi mereka kini begitu dekat, tapi masih ada rasa takut dan kehati-hatian yang menyelimuti. Maya perlahan mulai membuka diri, berbicara tentang mimpi dan keinginannya yang selama ini ia sembunyikan. Adrian merasakan kedekatan yang tak bisa diabaikan, bukan sekadar rasa simpati, tapi perasaan yang lebih dalam, sebuah ikatan yang muncul dari rasa percaya dan keamanan. Ada canggung, ada ketegangan, tapi juga kehangatan yang sulit dijelaskan. Di luar, hujan kembali turun, menambah suasana intim dan tenang. Ruang terapi yang sebelumnya terasa kaku kini berubah menjadi tempat aman, di mana dua hati yang terluka saling menguatkan. Penonton dibuat penasaran. Apakah ini awal dari hubungan yang lebih serius, atau trauma masa lalu Maya akan kembali muncul dan menimbulkan konflik baru? Episode ini meninggalkan kesan bahwa meskipun masih banyak tantangan di depan, kepercayaan dan perhatian yang tulus mulai menumbuhkan fondasi yang kuat. Rasa penasaran penonton meningkat. Bagaimana perjalanan mereka akan berlanjut, dan apakah perasaan yang mulai kuat ini akan bertahan menghadapi dunia nyata? Setelah menghadapi berbagai trauma dan tekanan, Maya dan Adrian mulai bisa menikmati kebersamaan mereka dengan cara yang lebih tenang. Suasana rumah sakit pagi itu terasa berbeda. Matahari menembus jendela, cahaya hangat menyinari ruang terapi. Maya duduk di kursi, tersenyum tipis, sementara Adrian menyiapkan peralatannya. Tidak ada kata romantis yang berlebihan, hanya perhatian dan kehangatan yang terasa tulus. Maya menatap Adrian, ada rasa lega yang muncul. Ia bisa tersenyum tanpa rasa takut, bisa membuka diri sedikit demi sedikit. Adrian menyadari ini bukan hanya tentang rasa suka atau cinta, tapi tentang kepercayaan dan rasa aman yang berhasil mereka bangun bersama.
Penonton merasakan emosi yang stabil namun penuh makna. Kedekatan yang lahir dari perjalanan panjang penuh ketegangan dan tantangan. Mereka berbicara ringan tentang rencana Maya untuk terapi selanjutnya, sambil sesekali tertawa kecil. Ruang terapi yang sebelumnya terasa penuh ketegangan kini berubah menjadi tempat aman dan hangat. Di luar, hujan sudah reda, meninggalkan udara segar yang menenangkan. Penonton dibuat tersentuh. Perjalanan mereka panjang, penuh luka dan ketakutan, tapi akhirnya ada titik terang. Maya merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Adrian pun merasa lega. Ia berhasil hadir tanpa melanggar profesionalitas, tetap menjadi pelindung sekaligus teman yang bisa dipercaya. Episode ini menutup seri dengan rasa puas tapi masih meninggalkan sedikit rasa penasaran. Bagaimana mereka akan menghadapi dunia nyata di luar rumah sakit, dan apakah hubungan ini akan terus berkembang? Akhirnya, setelah segala ketegangan, trauma, dan keraguan, mereka menemukan awal baru. Sebuah hubungan yang bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang kepercayaan, keberanian, dan kesediaan untuk saling mendukung. Penonton ditinggalkan dengan perasaan hangat, lega, dan penasaran akan langkah berikutnya dalam hidup mereka. Pelajaran paling mengesankan dari kisah ini adalah bahwa kepercayaan dan kesabaran bisa menjadi jembatan bagi hati yang terluka. Trauma dan masa lalu yang kelam mungkin membuat seseorang sulit membuka diri, tapi dengan perhatian tulus, empati, dan keberanian untuk hadir tanpa memaksa, hubungan yang sehat dan aman bisa terbentuk. Kisah Adrian dan Maya mengajarkan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang kesediaan untuk mendukung, melindungi, dan memberi ruang bagi seseorang untuk sembuh. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.